Dibilang punya suami, saya punya suami, tapi saya ditinggalin, Pak. Dia sama cewek lagi, Pak, ternyata. Ya Allah. Sedangkan Mut sekarang lagi hamil besar. Iya. Kan Mut bisa dikatakan hidup sebatang kara. Bapaknya Pergi ke Malaysia kerja. merantau. Iya. Perlakuan ibunya ke dia yang bikin saya nangis. Sebagai seorang ibu, Ya Allah. tega dia. Bukan lahir dari rahim saya, tapi saya sudah seperti ke anak saya sendiri, Pak Haji. Ada rezeki dari Pak Hasim Singapura dan dari hamba Allah Minang ya Mut ya, untuk biaya periksa kandungan. Terima kasih, Pak Haji. Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Oh, hatur nuhun, hatur nuhun. Dan Pak. Mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten sore ini sekarang saya mau mendatangi wanita hamil, di mana beliau kehidupannya sangat memprihatinkan sekali. Sejak masih kecil sama dengan dibuang sama orang tuanya. Jadi sekarang beliau sama dengan hidup sebatang kara. Nah sekarang lagi hamil 8 bulan pun ditinggalin sama mantan suaminya. Nggak tahu apa permasalahannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ajak sedikit dialog ibu hamilnya. Kebetulan sekarang saya dapat titipan uang amanah sebesar 1,6 juta rupiah dari Pak Hasim Singapura. Amanahnya nanti kita belikan beras juga untuk orang yang berhati mulia rawat ibu hamil. Terus ada titipan amanah juga 340.000 rupiah dari hamba Allah Minang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Pak Hasim dari Singapura dan hamba Allah dari Minang yang telah bantuin ibu hamil. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah itu tempat tinggalnya Mut, sahabat. Orang yang merawat Mut. Sangat berhati mulia sekali ya orang tersebut. Padahal tidak kenal, tidak apa, tapi beliau sanggup merawatnya gitu. Luar biasa sahabat. Tapi itu kayak Mutnya lagi di sana ngelamun sendirian. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Lagi apa di sini? Lagi nyantai aja, Pak. Oh, hati-hati ini di gawir, nggak takut jatuh gitu. Enggak, Pak, udah biasa kalau sore-sore suka di sini. Oh, suka di sini. Kenapa nggak di sana? Ya biasa juga saya di sana, Pak. Oh gitu. Nenangin diri gitu, nenangin Iya. pikiran di sini. Iya, Pak. Gimana kabar itu janinnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah diperiksa belum? Belum, Pak. Kenapa? Ya keterhambatan uang, Pak. Oh gitu. Periksalah sekali-kali ke ibu bidan gitu, ke puskesmas, ke klinik, ke hospital. Ya nanti, Pak. Pak Rahmat mohon gitu ya, dijaga. Pak Rahmat juga kepikiran terus, karena beberapa hari ke belakang, alhamdulillah saya juga punya cucu gitu, cemas gitu. Apalagi ini Mut ya, Iya, udah Pak. hamil besar gitu. Tolong dijaga, dirawat, diselamatkan gitu ya. Jangan Iya, sampai Pak. terjadi apa-apa. Di video sebelumnya pun sudah saya tanya, tapi tidak ada salahnya. Banyak viewer Kang Rahmat yang baru mengikuti, baru bergabung. Iya.
Namanya teh siapa? Mutia. Usianya berapa tahun? 25 tahun, Pak. Statusnya? Ya, dibilang punya suami, tapi suami saya ninggalin saya, Pak. Gitu. Ya Allah, mohon maaf sebelumnya, kerudungnya diturunin ya. Diturunin, aurat diturunin semua. Turunin ke depan. Ini biar tertutup gitu. Semuanya, dua-duanya ya. Mohon maaf ya Mut ya. Iya, Pak. Nah gitu. Jadi dibilang gimana? Dibilang punya suami, saya punya suami, tapi saya ditinggalin, Pak. Begitu. Ditinggalin kemana? Tadinya dia bilang mau kerja ke Bali. Udah 2 minggu di sana, dia sama cewek lagi, Pak, ternyata. Ya Allah. Sedangkan Mut sekarang lagi hamil besar. Iya. Tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung minggu, Pak. Minggu. Iya. Berapa minggu lagi lahiran? 5 minggu lagi, Pak. Ya Allah, Mut. Gimana perasaan Mut di saat sekarang kan taruhannya juga nyawa ya, berjuang untuk melahirkan gitu. Yang harusnya ada di sampingnya, yang jagain Mut dan dede bayinya malah Nggak ada. Sedih Pak, kalau dibilang sedih. Tapi gimana ya? Saya dibawa enjoy aja gitu. Kasihan sama dedenya kalau berlarut-larut dalam kesedihan, Pak. Betul sekali Mut. Jangan terlalu panteng. Iya. Jangan terlalu banyak pikiran. Nanti dedenya kurang sehat gitu. Ya, dibawa enjoy, dibawa happy, tetap semangat, jangan suka mengeluh. Fokus Dede ya. Iya, Pak. Pak Rahmat juga tadi lari-lari dari rumah ke sini takut keburu kesorean. Karena gimana ya, ngenes melihat keadaan Mut. Terus Iya, apa bayinya juga tiap hari juga kepikiran terus gitu. Mohon dijaga ya Mut ya. Iya, Pak. Kalau saya nanya masa lalunya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Nggak keberatan. Enggak. Ya, memang di video sebelumnya pun sudah dibahas, tapi tidak ada salahnya ya, biar lebih clear. Kemarin juga memang ada yang kurang paham gitu, nggak ngerti gitu ya. Kan Mut bisa dikatakan hidup sebatang kara, sedangkan orang tuanya masih ada. Iya. Nah, terus katanya ada yang di Jawa lah, ada yang di Malaysia lah. Nah, saya pengen lebih detail, lebih jelas gitu. Ceritanya bagaimana gitu. Jadi awalnya itu kan Dari lahiran dulu, Mut iya. dilahirkan sama siapa? Sama orang tua saya. Sama ibunya dilahirkan. Udah dilahirkan, ibu saya pergi ke Arab, Pak, jadi TKW. Ibunya Mut itu orang mana? Orang Jawa Tengah, Bumi Ayu. Oh, pergi ke Arab. Iya. Kalau bapak orang Majalengka. Kalau bapak orang Majalengka. Terus? Udah gitu, saya dititipin ke tetangga. Itu juga di tetangga, Pak, tadinya. Di tetangga, pas umur 5 tahun, bapak saya pergi ke Malaysia. Enggak, maksudnya dititipin itu ketika umur 5 tahun atau semenjak masih bayi? Sejak masih bayi. Dititipin di tetangga? Iya. Lah, kalau orang tuanya Mut, waktu itu sudah ada rumah belum? Punya rumah belum? Ada rumah. Ada rumah? Iya. Terus rumahnya? Rumahnya pas itu dijual sama mama. Sama mama? Dijual? Iya. Alasannya kenapa dijual? Kan beliau lagi kerja katanya di Arab atau bagaimana? Nggak tahu juga. Terus rumah saya dijual, terus saya dititipin ke tetangga. Dalam keadaan masih bayi gitu, masih kecil. Iya. Terus? Udah gitu, umur 5 tahun, saya udah 5 tahun, bapak saya pergi ke Malaysia. Nyampe sekarang belum pulang-pulang, Pak. Waktu lagi umur 5 tahun, Iya. Mut dititipin sama Tetangga. tetangga yang itu. Iya. Yang waktu masih kecil ngerawat. Iya. Terus bapaknya Pergi ke Malaysia kerja. merantau. Iya. Tahu di Malaysianya di mana? Nggak tahu, Pak. Kerja apa kira-kira di Malaysia katanya? Kerja sawit.
Gitu. Sekarang nggak ada kontak, lost kontak gitu. Nggak ada. Sudah berapa tahun? Udah hampir mau 25 tahun, Pak. Kalau Mut sekarang umur berapa tahun? 25. Berarti dari umur 5 tahun, berarti 20 tahunan, 20 Pak. tahunan. Kalau ditinggalin dari kecil ya 25 tahun. Berarti Bapak waktu umur Mut 5 tahun pergi merantau ke Malaysia Iya. dan sampai sekarang belum kunjung Pulang. pulang. Ya. Mungkin ada kata-kata dari Mut, mudah-mudahan orang tuanya bisa ngelihat tayangan ini. Untuk Mamah dulu silahkan. Buat Mama, Muti nggak tahu Mama itu benci atau gimana sama Muti. Tapi Muti sayang kok sama Mama, walaupun Mama nggak ngurus Muti dari bayi. Nggak apa-apa. Yang penting walaupun Mama di mana Mama berada, Mama sehat-sehat mah. Maaf, Muti nggak bisa bahagiain Mama. Ya Allah. Udah, Pak. Kenapa? Sedih, Pak. Sama, saya juga netesin air mata Mut. Sebegitu pahitnya kehidupan Mut ya. Mudah-mudahan mamahnya ngelihat tayangan ini ya. Ini putrinya sudah besar, sudah 25 tahun. Sejak kecil menderita ditinggalin sama mamahnya. Dan sekarang lagi hamil besar ditinggalin juga. Yang mungkin ada sepatah dua patah kata untuk bapaknya, mudah-mudahan melihat tayangan Mut di Malaysia gitu. Buat Bapak, Muti nggak tahu Bapak sekarang sehat atau enggak. Mudah-mudahan Bapak masih ada, masih sehat. Muti sayang sama Bapak. Ya Allah, sungguh Mut ini hatinya mulia sekali sahabat. Walaupun menderita sejak kecil, tidak diurus, tidak dirawat sama kedua orang tuanya, tapi beliau selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Ya Allah, kangen Mut sama mereka. Dibilang kangen, Pak. Kangen banget malah, Pak. Iya, walaupun bagaimana Mut jangan punya gimana ya, jangan benci lah sama orang tua ya. Enggak, Pak. Terus yang di Jawa tahu alamatnya enggak? Kalau di Jawa tahu alamatnya. Kenapa Mut nggak berkunjung ke sana gitu? Waktu itu pernah Pak berkunjung ke sana, tapi Mama malah marah. Alasannya marah kenapa? Katanya Muti kan udah sama Bapak. Oh gitu, tapi nggak bisa begitu juga karena Mut dilahirkan sama Mama. Ya Iya. Allah, ngenes banget ya Mut ya. Yang sabar ya Mut ya. Iya, Saya Pak. tahu Mut sebenarnya mau menangis tapi ditahan gitu. Sabar ya Mut ya. Jadi sekarang Iya, Mut tetap bersabar gitu ya. Iya. Terus mau gimana lagi kalau nasibnya sudah seperti ini gitu. Mohon maaf itu kerudungnya dikebawahin lagi ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kedepannya Mut mudah milik rezekinya ya. Amin. Kehidupan Mut lebih baik lagi. Amin, Yang Pak. terutama pokoknya mah untuk saat ini Dede bayi harus selamat gitu ya. Iya, Saya Pak. doakan ketika nanti lahirannya lungsur, langsar, lancar serta Amin. selamat ya. Untuk surat-surat BPJS gitu sudah diurus belum? Belum, Pak. Nah, terus mau gimana nanti? Saya belum ada biaya, Pak. Saya ngeri seandainya nanti takut sesar gitu ya, tapi mudah-mudahan normal gitu Iya, ya. amin. Kalau sesar kan membutuhkan biaya banyak gitu, harus dioperasi gitu. Iya. Terus sekarang kalau bikin BPJS kan gratis. Kemarin saya udah nanya sama adenya yang ngurus saya di sini. Katanya daripada buat bikin BPJS, mending buat biaya lahiran aja dulu. Soalnya sekarang nggak ada yang gratis katanya, Pak, harus berbayar.
Begitu. Iya. Tapi mudah-mudahan lahirannya normal. Iya, amin Ya, Pak. nggak sesar gitu ya. Mut, ini agak gerimis ya. Coba di sana tuh, Iya Pak. di Saung Paninengan. Sampai. Jadi kalau sore-sore Mut suka di sini gitu. Iya Pak, di sini. Ini saungnya siapa? Saungnya orang Pak. Oh gitu. Oh, deket dengan itu ya. Iya, dengan rumahnya yang ngurus. Ke sana aja yuk Pak, Kemana? ke rumahnya yang ngurus saya. Boleh. Saya juga kebetulan pengen ketemu, pengen ngajak ngobrol untuk memastikan dengan orang yang berhati mulia, baik, merawat Mut gitu. Iya. Jarang Ayo. sekali ya. Ayo Pak, ke sana aja. Bentar dulu ya. Iya. Mut, Iya Pak. jadi usia bayi itu udah hampir 8 bulan. Iya. Untuk lahirannya kurang lebih 4 mingguan lagi. Iya. Terus Mut sekarang pengen periksa, pengen kontrol. Iya. Iya ya, tapi belum memiliki. Belum memiliki uang Pak. Iya, ini ada rezeki dari Pak Hasim Singapura untuk pergi ke ibu bidan ya, periksa kandungan ya. Iya Pak. Terus ada beras juga buat Mut dan juga buat ibu yang merawat Mut. Ya, Terima kasih Pak. iya, Pak Hasim dari Singapura. Terus ada juga dari hamba Allah Minang. Tahu Minang? Di mana? Padang siapa di Padang? Oh, siapa yang orang Padang? Suami saya. Suaminya orang Padang. Iya. Iya, tapi sekarang Sekarang dia lagi asik-asik sama ceweknya kali Pak. gitu. Ya Allah. Iya, kata hamba Allah dari Minang, Pak Rahmat, tolong ini ada rezeki dikasihkan sama Mut karena saya tersentuh sekali, saya ngenes gitu. Saya tidak mengenal Mut, tapi itu yang ninggalin Mut katanya satu daerah, satu wilayah. Jadi beliau tersentuh gitu ya. Ada rezeki juga ini 300.000 lebih ya buat Mut. Ya, baik sekali ya. Iya. Ya Mut ya. Sekarang mah saya minta perbanyak zikir, sholawat, Iya, sholat Pak. 5 waktu tepat waktu, berdoa, jangan sampai tinggalin ya. Karena kita hidup ini percuma kalau nggak sholat gitu. Iya. Ya Mut ya. Mut kedepannya pengen bahagia kan? Lahirannya pengen lancar. Iya Pak. Berdoa terus ya. Iya. Sepertiga malam bangun sholat tahajud, pagi hari sholat Duha. duha. Iya. Terus kalau ada waktu luang daripada mikirin yang enggak, lebih baik ambil air Wudhu. Mengaji ayat suci Al-Quran. Iya, Bisa Pak. ngaji? Alhamdulillah bisa Pak. Alhamdulillah. Nanti biar lahirannya lancar gitu ya. Iya Pak. Saya pengen jumpa sama orang yang Ayo, Pak. merawat Mut, laki-laki apa perempuan? Laki-laki sama perempuan Pak. Oh, suami istri gitu. Iya. Ya udah yuk. Ayo. Ya Pak. Mut. Di sini mah suasana perkampungannya masih alami ya. Iya Pak. Adem. Iya adem sejuk. Iya Pak. Yuk. Pak, di sini masih alami Pak. Itu tempat mandi saya. Oh, ini Iya. MCK tradisional yang mengingatkan kita ke masa lalu ya. Iya. Zaman-zaman baheula gitu. Mut mah mungkin belum lahir. Iya. Saya juga sama. Kalau masih kecil dulu mandinya seperti ini di pancuran. Ayo Pak, nih ke rumah yang ngurus saya. Boleh. Assalamualaikum. Ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji, mangga kabar. Apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ibu siapa namanya? Ibu Nia, Iya, ibu usianya berapa tahun? 45. Ah, yang benar. Iya. Kok kelihatan sama Mut, walaupun Mut usia 25 tapi kelihatan muda yang rawat Mut ya? Benar. Menolak tua kali Pak. Menolak tua gitu. Kita hibur biar nggak sutri sahabat. Iya, biar nggak sutis bumilnya ya. Iya, Wah teh berapa tahun ibu teh? 45. Iya 45, kayak 15 ya Aduh, usianya. Masya Allah. Karena orangnya baik, berhati mulia, rawat mood gitu. Jadi Amin. kelihatan awet tua gitu. Amin. Awet tua, awet muda. Menolak tua. Menolak tua. Usia 15 dikali 3, 45 ya. Mood tadi mau udah cemberut tapi sekarang senyum lagi, kita hibur. Biar jangan terlalu stres ya. Bayinya kasihan ya Mut ya. Iya Pak. Waktu beberapa hari ke belakang ya Bu, saya ada informasi dari salah seorang warga. Beliau hubungi saya, Pak Rahmat tolong dibantu, ada seorang wanita hamil atau bumil lagi mengandung 8 bulan, hidup sebatang kara. Ya memang ada orang tuanya tapi dari kecil nggak diurus katanya. Terus lagi hamil besar ditinggalkan suaminya. Nah saya pun waktu itu sudah bincang-bincang sama Mut ya. Dan sekarang berkunjung lagi. Nah saya pingin tahu ceritanya yang lebih detail. Awal mula bisa jumpa sama ibu yang luar biasa ini, berhati mulia, gimana ceritanya Bu? Ya. Ini kan mohon maaf ya, ini bukan saudara kan? Tidak ada Tidak ada saudara. kaitan saudara sama sekali. Terus? Awalnya dia ketemu sama anak saya. Dia kenal dengan anak saya. Terus dia main ke sini. Main ke sini. Ternyata biasa saya tanya dari mana, orang tuanya di mana. Lama kelamaan dia mungkin sudah merasa dekat dengan saya. Dia curhat tentang kehidupannya. Dan ya Masya Allah bikin saya sedih gitu, bikin hati saya tersentuh sebagai naluri seorang ibu, terus sebagai seorang ibu yang saya juga mempunyai anak laki-laki, anak perempuan punya, laki-laki punya. Terus dengar kisahnya, ya Allah ya Robi, Masya Allah saya tersentuh banget gitu. Kenapa masih ada orang tua atau ibu atau ayah seperti itu gitu, yang tega meninggalkan putrinya dari sejak kecil. Dia terlunta-lunta di mana berada gitu. Saya kan bukan yang pertama ngerawat, ditanya di mana tinggal. Saya dititipin sama tetangga katanya gitu, sama tetangga. Ya Allah. Terus saya suka merantau gitu, ceritanya dia pergi merantau lagi ya. Waktu itu nyari sesuap nasi mungkin ya, kerja katanya di mana? Di Tangerang. Iya, komunikasi sama saya jalan. Dia minta doa restu, Mama saya mau nikah. Oh gitu. Iya. Saya tahu dia nikah di sana. Ya udah berarti. Tapi Ibu nggak datang ke Tangerang? Enggak. Kenapa? Enggak ada biaya. Oh gitu. Enggak ada biaya. Jadi mendoakan saja. Ya, Mama doain saja dari sini. Biasa sama orang tua di sana, kontekan, teleponan. Bener ini Mama angkatnya Mut, iya. Sambil minta maaf saya nggak bisa ke sana karena terbentur dengan biaya waktu nikahnya. Iya. Gitu. Ya Allah. Berarti sabar. Nah,
setelah itu saya dapat kabar setelah dia menikah, dia tinggal di kontrakan Di mana itu? Tangerang. di Tangerang. Mm-mm. Dia tinggal di kontrakan pun kontrakan orang gitu, Kontrakan orang. numpang. Numpang. Oh. Ya udah, saya suruh pulang aja, apalagi tahu katanya dia sedang mengandung. Terus, Besar. iya, mengandung besar. Mm-mm. Suaminya nggak ada gitu, pergi merantau. Ya udah, balik aja ke sini Mm-mm. pakai travel gitu. Begitu. Kalau di video kemarin itu saya kalau nggak salah waktu itu kan tinggal di kosan Iya, bareng, sama temen. nggak bareng sebelum berangkat merantau gitu. Oh iya, bareng sama suami saya. Ha-ha. Lalu dititipkan. Iya, dia pamit sama saya, dia mau kerja ke Bali, terus dia nitipin saya di kosan temen. Gitu. Iya. Terus tinggal di kosan temen berapa lama? Hampir 2 bulan. Gitu. Iya. Terus mood nggak enak, numpang terus makan. Nah, makannya sendiri apa dikasih sama temennya gitu? Awalnya kan dia ada suka kirim Mm-mm. buat makan. Mm-mm. Makan bareng-bareng sama temen saya, Pak. Tapi kalau bayar kontrakannya temen saya yang bayar. mood nggak bayar. Iya. Alhamdulillah temennya juga yang di sana baik ya. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya ya. Amin. Amin. Nah setelah itu mood kebingungan, akhirnya sama ibu disuruh pulang ke sini. Iya. Dan ini tempat tinggal ibu di sini, Bu. Iya. Iya. Katanya ibunya banyak anaknya juga. Iya, saya punya 4 orang anak. Gitu. Iya. Udah besar apa masih sekolah? Masih pada sekolah. Oh gitu. Pada sekolah. Yang Ini SMA, yang SMP, yang SD. begitu. Iya. Kalau ibu, kalau suaminya kerja apa, Bu? Suami saya sehari-harinya ternak kambing. Oh, serabutan. Kalau ibu kerja sehari-harinya apa? Saya sebagai guru honorer di Honorer. sekolah swasta, ya. Oh gitu. Yang cuman 300 sebulan. Tapi alhamdulillah berkah. Alhamdulillah berkah ya, Bu Makanya saya ya. bilang sama Mut, dia kan setelah kesini sempat mau balik lagi katanya ke Tangerang. Saya peluk, saya kasihan sama suaminya. Begitu keadaannya, kalau suaminya ada tanggung jawab, ya udah saya nggak apa-apa. Kan ini suami di Bali, nggak ada kabar, nggak apa. Dia mau lahiran, mama mau pulang lagi ke kontrakan orang ke Tangerang. Ya udah, Neng, di sini aja lahirannya di mama, walaupun mama istilah Sunda nama hidup saja, tapi insya Allah mama makan, Neng juga makan gitu. Gitu. Saya jangan pergi, di sini aja. Ya Allah, sahabat ibu ini hatinya mulia sekali. Beliau memiliki hati yang sangat mulia. Walaupun penghasilan beliau dari hasil mengajar guru honorer ya, Iya. upahnya gajinya 300.000 sebulan, belum ngebiayain buat kebutuhan anak-anaknya, keluarganya, tapi beliau mampu merawat seorang ibu hamil juga. Sehat selalu ya, Bu ya. Amin, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Terima Kalau ini tuh tempat tinggal ibu ya? Iya, Saung Bumi. Bumi lagi. Ayo minum, Pak. Apa? Mau minum Minum apa? Gimana air maksudnya? putih Oh, buat siapa? buat Bapak. Ah, nggak usah repot-repot. Saya ambilin dulu ya, Pak. Ah, takut jangan. Nanti saya takut lupa pulang. Saya izin ngesut, Bu, boleh, Bu? Oh, ini mah rumahnya panggung ya, Bu ya? Iya, Oh, dari papan. Oh. Rumah panggung. Adem, Bu, di sini mah ya. Ini. Mut udah nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, Pak. Ah, Mut ah. Yang baki ya. Nggak usah. Air apa itu teh? Air putih, Pak. Cuma ada air putih doang. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Makasih ya Mut ya. Iya, sama-sama, Pak. Mut, Iya, Pak. yang rawat Mut didoain juga ya. Beliau baik sekali. Kalau nggak ada beliau, mungkin Mut tidur di mana?
Di jalanan mungkin, Pak. Tidur di mana? Di jalanan. Ya Allah. Dengar kisahnya dari ya Pak Haji, saya mah dengar kisahmu dari pertama bertemu dia curhat sampai nangis-nangis, kisah dari dia kecil terlunta-lunta, nggak ada saudara, nggak pernah katanya ibu ada, ayah ada, tapi benar-benar dia orang yang kurang kasih sayang dari orang tua gitu. Ya Allah. Iya, tadi juga beliau sudah Jadi cerita. saya merasa iba gitu, naluri kemanusiaan saya, jiwa sosial saya. Ya udah, walaupun saya orang nggak punya, ya udah di sini aja, nggak apa-apa. Ya. Iya, tadi juga cerita didatangin ke Jawa Tengah katanya ibunya. Ya, Kayak seperti itu ya Allah. waktu cerita di Jawa Tengahnya, ya Allah, sama ibunya, perlakuan ibunya ke dia yang bikin saya nangis. Sebagai seorang ibu, Ya Allah. tega dia. Tega ya. Mut, Iya, Pak. orang lain saja yang hatinya luar biasa ya, tersentuh, jiwa sosialnya tinggi, menangis Mut. Apalagi tapi orang tua kamu kayak begitu ya Mut ya. Ya Allah. Ibunya Mungkin ku Allah tadi takdirkan meren orang teh pependak. Mungkin Allah menitipkan dia ke saya gitu. Iya, mohon dijaga, dirawat Walaupun ya Bu ya. dia bukan lahir dari rahim saya, tapi saya sudah seperti ke anak saya sendiri, Pak Haji. Ini bukan rekayasa atau bukan apa. Fakta ya, Fakta. kisah nyata. Kisah nyata ini Ya udah Allah. berapa tahun kita bertemu ya. Yang sabar ya Bu ya. Mut, nanti tolong diperiksa juga ya, diselamatkan bayinya ya Mut ya. Iya. Alhamdulillah ini ada rezeki dari Pak Hasim Singapura dan dari hamba Allah Minang ya Mut ya, untuk biaya periksa kandungan. Terima kasih Pak Haji. Semoga beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, didekatkan rezekinya. Amin. Amin ya Allah. Tambah berkah, tambah ini rezekinya, tambah berkah, sehat, Amin. tambah sukses, Amin amin ya Allah. panjang umur, Iya. orang-orang yang telah berbuat baik. Iya amin. Semoga Nanti Allah selalu melindunginya. amin. Nanti Pak Hasim di Singapura yang luar biasa itu nyelamatin bayinya Mut. Didoakan ya. Iya. Semoga sehat, panjang Iya, umurnya, semoga banyak sehat, rezekinya. panjang umur. Amin. Ya, langsung besok periksa ke kandungan ya. Iya, Pak. Terus hamba Allah dari Minang juga itu ada titipannya, didoakan ya. Iya. Terima Coba. kasih banyak. Sama-sama. Dan ini ada beras, mohon diterima ya Wak ya. Ini kata Pak Hasim untuk yang merawat Aduh, alhamdulillah. Ibu hamil, ya. Jazakallahu khairan katsiro, hatur nuhun, terima kasih. Iya, sama-sama Terima Ibu ya. kasih, terima kasih. Sama-sama, iya. Oh, hatur nuhun. Itu 20 kilo berasnya ya, sesuai amanah dari Pak Hasim Singapura. Iya. Mut, Iya, itu Pak. uangnya dihitung lagi. Kalau kurang ngomong, kalau kurang bilang sama saya ya. Iya, Pak. Hatur Iya. nuhun Pak Haji. Ya Terima Allah, kasih Pak Haji. Sama-sama, iya. Itu mic-nya saya ambil ya. Oh iya. Sama Mut, bukan muhrim. Ya, saya pamit ya. Terima kasih ya Pak Haji. Sama-sama. Pak Haji. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, amin.
Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah dari Pak Hasim Singapura dan dari hamba Allah Minang buat ibu hamil atau wanita hamil yang lagi hamil besar dan ditinggalkan sama suaminya. Bahkan beliau hidupnya hampir sebatang kara ya, bisa dikatakan sebatang kara, karena ditinggalin sama kedua orang tuanya juga semenjak kecil. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Pak Hasim dan hamba Allah dari Minang yang telah bantuin Neng Mut. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.